Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani. Saya dari kelas 12-3. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Perjanjian Linggarjati. Dan ini merupakan tugas sejarah yang diberikan oleh Pak Sarjan. Pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu Perjanjian Linggarjati, tokohnya siapa saja, hasilnya bagaimana, dan juga dampak positif dan negatifnya bagi Indonesia. Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu sejarah penting bagi negara Indonesia, di mana Perjanjian Linggarjati ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia. Sebelum Perjanjian Linggarjati disahkan, Indonesia dan Belanda sudah pernah melakukan perundingan, namun tidak menemukan titik terang. Kemudian perundingan kembali dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946 di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Tengah untuk membahas tentang status kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang sejarah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan bentuk perjuangan diplomasi negara Indonesia dalam melawan tatanan dunia saat itu, di mana penjajahan dan kolonialisme masih banyak terjadi. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Sebelum perundingan Linggarjati sudah banyak dilakukan perundingan sebelumnya, baik di Jakarta maupun di Belanda. Namun dari hasil kesepakatan perundingan tersebut belum ada yang memenuhi harapan bagi pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pada 14 Oktober tahun 1945, Van Mook bersedia untuk menemui Soekarno. Ia menyatakan bahwa Nica bersedia untuk membangun hubungan ketatanegaraan. Kemudian mundur di tanggal 1 Oktober 1945 itu juga diadakan perundingan antara Christensen dari pihak Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan tersebut, Christensen menyatakan de facto terhadap pemerintah negara Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk sekutu ke dalam wilayah Indonesia. Kemudian pihak pemerintah Indonesia pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik yang dimana isinya bahwa pemerintah Indonesia menginginkan pengakuan baik terhadap pihak Inggris maupun terhadap pihak Belanda sebagaimana yang ditetapkan sebelum Perang Dunia Kedua terjadi. Dan juga Indonesia menyatakan bahwa bersedia untuk mengganti semua milik asing atau memberikan ganti rugi terhadap apa yang telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Kemudian adapun tokoh-tokoh dalam Perjanjian Linggarjati ini. Dalam Perjanjian Linggarjati ini, tokoh-tokoh diwakili oleh 3 negara, yaitu dari pemerintah Hindia Belanda, pemerintahan Indonesia, dan juga pemerintahan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda dan Indonesia merupakan yang pihak terkait yang memiliki kepentingan, dan pihak dari Inggris sendiri merupakan moderator. Dari pihak Indonesia itu ada 4 orang, yaitu ada Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Tirto Projo, dan juga Muhammad Rum. Dan dari Belanda itu ada Wim Schermerhorn, Max von Paul, Van Mook, dan juga F. de Beer. Dan dari pihak Inggris itu diwakili oleh Lord Killern. Adapun isi dari Perjanjian Linggarjati yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh bangsa kita selama 3 hari dan disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Yang pertama, yaitu pengakuan Belanda secara de facto terhadap eksistensi negara Indonesia, meliputi daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, yaitu Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya yaitu Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu pemerintah Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang terakhir yaitu hasil Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini menghadirkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto dari Belanda. Dengan pengakuan secara de facto ini menyatakan bahwa Indonesia
sudah mempunyai kedudukan politik yang sejajar dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Kemudian, pengakuan Belanda bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura merupakan wilayah berdaulat bangsa Indonesia. Perjanjian ini juga meredam konflik antara Hindia Belanda dan juga Indonesia yang akan meminimalisir terjadinya korban perang rakyat Indonesia. Dampak negatifnya yaitu perundingan dan hasil perjanjian Linggarjati dianggap banyak kalangan merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia yang bersifat berdaulat dan sangat kecil dan terbatas. Indonesia harus mengikuti dan bergabung dengan menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dan juga perjanjian Linggarjati hanya memberikan waktu bagi Belanda untuk memperkuat militernya di Indonesia. Oke, itu saja penjelasan singkat tentang sejarah perjanjian Linggarjati dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.